baik. Kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita baru sempat untuk melaksanakan ujian kompre yang harusnya beberapa minggu lalu ya. Mohon maaf karena beberapa kegiatan yang tidak bisa disesuaikan sehingga ujiannya kita reschedule. Baik, jadi ujiannya ini biasanya saya bagi dua ya. Bagi dua, topiknya adalah terkait dengan kegiatan selama di laboratorium sama selama kegiatan di kandang. Jadi mungkin hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut mudah-mudahan masih ingat karena belum lama kan, baru kemarin. Itu ya. Nah, kemudian nanti jika jawaban masih belum memenuhi kriteria gitu ya, jadi mohon dicatat apa saja pertanyaannya karena nanti biasanya ada pekerjaan tambahan jika jawabannya belum oke gitu ya. Mana sudah siap? Insya Allah siap, dokter. Insya Allah dok, siap. Baik, jadi yang pertanyaan pertama ini masih di lab dulu kali ya. Jadi kalau di lab itu kan sudah melakukan beberapa evaluasi semen, apalagi ya. Sebenarnya di lab semen ya. Evaluasi semen, kemudian apa lagi? Pencitraan. Pengenceran bisa. Ya, itu kan persemenan. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, bisa diceritakan nih, cerita dulu nih prolognya. Prosedur koleksi yang detail ya, yang detail nih. Koleksi semen secara kan kemarin praktikumnya dengan vagina buatan kan? Ikut nggak? Oh, dokter. Ya, nah, pertanyaannya bukan vagina buatan sekarang, menggunakan elektroejakulator. Silakan, mau siapa dulu yang siap menjawab? Saya boleh mencoba menjawab, dokter? Nah. Oke, baik. Dari yang saya pahami dengan tentang koleksi semen menggunakan elektroejakulator adalah dengan menggunakan alat yang bisa disetting voltase listriknya dan alatnya itu dimasukkan melalui rektal, dokter. Di rektal, kemudian diposisikan pada kelenjar prostat dan kemudian akan diberikan stimulasi dari gelombang listrik pada alat tersebut sehingga pada gelombang keberapa tertentu nantinya sapi jantan tersebut akan ejakulasi seperti itu. Kemudian semennya bisa dikoleksi. Saya mau menambahkan apabila jawaban saya masih kurang. Ya baik dok, mungkin dari saya kalau menggunakan elektroejakulator itu sama dengan Risa ya, menggunakan tegangan listrik yang mana alatnya berupa prop yang dimasukkan ke rektum, kemudian untuk tegangannya itu mungkin sekitar 12 volt pada domba atau kambing, untuk sapi sekitar 25 volt dok. Kan pertanyaan tadi ceritakan secara detail. Nah, ternyata jawabannya nggak detail ya. Jadi kalau dilakukan seperti itu, saya yakin akan gagal melakukan koleksi. Coba diulang lagi, ayo Rik, yang detail. Oke,
Baiklah, pertama-tama sapi jantan dipindahkan pada kandang jepit agar mempermudah proses koleksi. Kemudian kolektor mempersiapkan diri dengan pakaian khusus yang pastinya memakai pakaian lapang dan tidak lupa untuk menggunakan sarung tangan, bisa menggunakan sarung tangan untuk IB. Kemudian tidak lupa untuk membersihkan tangan sampai dalam keadaan aseptis dan juga menggunakan pelicin, baik itu dapat menggunakan sabun maupun KY gel. Setelahnya, mungkin proses kolektor ini bisa dilakukan oleh 2 orang, karena yang satu untuk men-setting voltase dari alatnya dan yang satu lagi untuk mengarahkan probe pada kelenjar prostatnya. Baik, setelah segala sesuatunya selesai, kemudian kolektor menggenggam probe tersebut menggunakan tangan kiri dan memasukkannya melalui rektum sapi jantan tersebut. Kemudian diposisikan pada bagian kelenjar prostat dan asisten kolektor tersebut mulai menjalankan mesin elektroejaculator tersebut dengan men-setting voltasenya seperti tadi yang dibilang Azam. Mungkin tidak langsung 25 volt ya, akan pertama-tama voltasenya lebih rendah dahulu agar memberikan stimulasi pada sapi tersebut dan buat keadaan menjadi mungkin dapat beradaptasi dulu dengan keadaan ada elektroejaculator tersebut pada bagian rektumnya. Kemudian setelah itu voltase terus dinaikkan hingga mencapai 25 volt dan ketika sudah terlihat penisnya keluar dari perputium, mungkin waktu itu saya pernah menonton videonya, penisnya itu keluar beberapa kali, dokter. Ada sekali kalau tidak salah ejakulat itu dikoleksi saat penisnya keluar untuk kedua kalinya. Saat itulah semen dikoleksi menggunakan seperti tabung gitu. Kemudian dikoleksi. Setelahnya sudah selesai, kemudian semen dikumpulkan dalam tiup tabung seperti itu, kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam air agar menjaga suhunya, dan ketika sudah selesai probe dikeluarkan dari rektal, kemudian sapi dibersihkan bagian rektumnya dan sapi kemudian dimasukkan kembali ke dalam kandang seperti itu. Coba Azam. Ya baik dok, dari saya mungkin pertama-tama dipersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti probe dan juga semen kolektor maupun hewannya. Kemudian diperlukan minimal mungkin sekitar 2 orang dok untuk melakukan koleksi semen dengan menggunakan elektroejaculator ini. Yang satu untuk menghandling, yang satunya untuk mengoperasikan alat elektroejaculator dan juga untuk mengoleksi semennya. Kemudian probe dari alat elektroejaculator tersebut diberikan pelicin untuk dimasukkan ke rektum. Sebelum itu rektum feses yang di dalam rektum mungkin dikeluarkan terlebih dahulu dok. Kemudian baru probe dari elektroejaculator dimasukkan ke rektum hewan dengan tegangan atau rangsangan yang diberikan sekitar yang tadi saya sebutkan pada kambing atau domba sekitar 15 volt dan juga pada sapi sekitar 25 volt. Dan penggunaannya ini tidak langsung seperti yang disebutkan Risa, tidak langsung pada tegangan 15 volt maupun 25 volt. Ada polanya. Seingat saya itu polanya all or none, cuma saya lupa dok prosedurnya seperti apa. Kemudian apabila
rangsangan telah diberikan, maka penis akan hewan tersebut akan ereksi dan tidak langsung mengeluarkan spermanya begitu dok. Ada mengeluarkan beberapa cairan dari kelenjar aksesorisnya, baru setelah beberapa kali cairan tersebut keluar, baru bisa dikoleksi. Mungkin sekian dok. Oke, nampaknya masih kurang. Pertanyaan yang kedua. Kan tadi udah elektrojakulator. Sekarang kalau di dalam proses evaluasi semen kan dibawa ke lab kan ya. Sudah dikoleksi, dibawa ke lab untuk evaluasi. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam mengevaluasi itu mengacu pada SNI? Standar nasional untuk yang semen. Kenapa mengacu ke SNI? Nah, harus ada reasonnya nih. Coba Azam, gantian. Kalau menurut saya, kenapa mengacu pada SNI? Karena dari BSN-nya itu sendiri mungkin telah melakukan optimalisasi mungkin dok, sehingga pada acuan tersebut sperma-sperma yang digunakan optimal untuk digunakan dalam inseminasi buatan gitu dok. Ayo coba hanya itu saja kan juga diceritakan gitu yang runut dari A sampai Z. Coba. Ya baik, saya mencoba menjawab kenapa mengacu pada SNI. Sebelumnya pasti ketika sesuatu sudah mengacu pada standar nasional, pasti sudah diperhitungkan dan terlebih dahulu dokter. Ketika saat viabilitasnya harus berapa persen, jika motilitas 80% minimal, karena sudah diuji bahwa dalam standar seperti itu keberhasilan IB akan menunjukkan pilihan lebih besar seperti itu. Maka itu diperlukan uji-uji seperti uji makroskopik dan uji mikroskopik terlebih dahulu. Di antaranya jika makroskopik adalah dilihat warnanya, baunya, kemudian konsistensinya, dan juga pH-nya. Contoh seperti itu. Dan mikroskopiknya juga dilihat pergerakan mobilitasnya, pergerakan masanya, kemudian juga dilihat viabilitasnya dan abnormalitasnya seperti itu. Gimana? Azam mau nambahin lagi, Azam? Cukup dok. Cukup. Benar nih. Ini kesempatan yang kedua nih. Cukup dengan jawaban yang tadi atau mau nambahin? Apa yang kurang? Ya mungkin sedikit dok. Untuk koleksi semen itu kan prosedurnya ada dua ya dok. Ada makroskopis dan juga mikroskopis. Untuk makroskopis itu kan ada uji pH, viskositas, dan juga volume, dan juga viskositas ya tadi udah pH, volume, viskositas, yaitu, dan mikroskopisnya itu ada motilitas, viabilitas, konsentrasi, yang mana konsentrasi ini dibagi menjadi dua, konsentrasi estimasi maupun juga dengan konsentrasi Neubauer chamber, dan juga gerakan massa. Dan masing-masing dari prosedur evaluasi ini kan mengacu pada SNI, dan mana yang masing-masing ini memiliki batas minimal tertentu, yang mana batas minimal ini tentunya setelah dilakukan
oleh BSNS itu sendiri telah dilakukan pengujian dari batas minimal mana yang dapat dilakukan inseminasi buatan, seperti misalnya motilitas sekitar 80%, viabilitas itu kurang dari 20% gitu. Mungkin itu. Sudah cukup atau nambah lagi? Cukup. Oke, saya cukup, Dok. Oke, nanti gimana? Saya mungkin izin mengoreksi, tadi sepertinya yang kurang dari 20% itu abnormalitasnya, dokter. Jadi saya tahu berdasarkan FNI untuk semen segar. Kemudian konsentrasinya juga dilihat dari masing-masing hewan itu berbeda. Saya mau menambahkan kalau dari domba, maksud saya viskositas dan konsentrasi itu bisa berhubungan gitu, karena dari yang kami kerjakan di lab saat mengkoleksi semen domba, kemudian juga kami juga mengkoleksi semen sapi, viskositas dari keduanya itu sangat berbeda. Pada semen domba viskositasnya lebih kental, dan saat dicek konsentrasinya memang lebih banyak seperti itu, di mana dan densum dari jumlah densum dari domba itu bisa sampai 2 juta sampai 3 juta. Sementara untuk sapi sendiri densumnya itu berkisaran 1 juta sampai 1.500.000 sampai 2 juta seperti itu. Karena konsentrasi viskositas dari semen sapi itu tidak lebih kental daripada domba, seperti itu. Lebih sedang begitu, dokter. Sudah cukup. Ya, saya cukup, Dok. Cukup. Baiklah. Kayaknya belum membaca ya. Kayaknya masih apa? Ya oke lah, masih beberapa masih ingat, tapi ada beberapa yang mesti di ini lagi ya. Cek kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi kan ada penilaian apa tadi? Viskositas. Kalau jumlah spermatozoa dalam satuan volume apa istilahnya? Spermatozoa per mili, Dok. Ya, itu apa istilahnya? Dengan apa? Bagaimana, Dok? Jumlah total spermatozoa dalam volume tertentu itu istilahnya apa? Konsentrasi, Dok. Konsentrasi. Nah, kalau yang di lab kan menggunakan apa? Kemarin ngitungnya? Kemarin kami melakukan 2, Dok, yang estimasi dan juga Neubauer chamber. Nah, itu kan ya. Nah, ini pertanyaannya agak targetnya sama, cuman ada metode yang lain. Pertanyaannya adalah ada yang namanya spermatokrit. Nah, apa ini spermatokrit? Bisa diterangkan apa itu spermatokrit dan bagaimana cara melakukan evaluasi secara spermatokrit? Nah, sekarang gilirannya adalah Santi. Spermatokrit, San. Baru dengar? Terdengar, dokter. Maksudnya baru dengar kali ini atau sudah pernah tahu sebelumnya? Saya baru dengar hari ini. Spermatokrit baru dengar hari ini? Pasti nggak bisa jawab ini. Spermatokrit. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung tadi ya, jumlah spermatozoa dalam volume ya. Pertanyaannya adalah
untuk lagi freeze ya, Santinya ya. Apa sih terus terlempar, hilang. Iya, sepertinya dok. Oke ya. Kita nunggu aja, nanti hilang aku nambahkan pertanyaan terus dianya nggak ngerti. Pertanyaannya apa tadi? Baik dok. Tapi di rumah sakit sinyalnya bukannya sudah pakai fiber optik, udah kenceng, kenapa putus-putus ya? Sinyal wifi-nya atau apa ya di rumah sakit? Kalau dari saya pribadi kemarin dok, jangkauannya nggak terlalu luas dok untuk wifi-nya dok. Yang kencengnya di lantai 1 aja ya? Di lantai 1 aja dok, iya. Lantai 2-nya nggak ada ya? Iya betul dok. Yang di belakang? Di belakang tidak dapat sama sekali dok, kalau untuk wifi-nya dok. Oh ya. Di belakang belum dipasang hotspot soalnya. Iya. Targetnya SKHP mau pasang yang untuk yang di belakang. Nunggu pendanaan dari BPI. Tapi fiber optiknya udah dipasang, udah digali. Udah nyampe ke rumah sakit hewan, tinggal ekstensi untuk beberapa spot-spotnya. Jadi Santi pakai wifi atau pakai tethering ya tadi? Saya kurang tahu dok kalau itu dok. Atau ya? Iya. Sepertinya pakai wifi atau pakai tethering. Terus lama. Gangguan sinyal. Kita tunggu ya. Baik dok. Tapi kok lama biasanya kalau gangguan sebentar gitu langsung connect lagi. Apakah mati lampu kampus? Ya, saya coba bantu hubungin ya dok. Oh, masuk dok. Nggak mati lampu kan? Halo, Dik. Kenapa, Dik? Oh, maaf dokter, tadi koneksinya terputus. Saya harus pindah dulu ke tengah. Pakai wifi rumah sakit atau tethering ini? Tadi saya tethering, tapi ternyata tetheringnya tidak jalan, jadi saya pindah ke RSH, IPB ini, IPB Akses. Ya, IPB Akses. Sebentar dokter, saya ambil bangku. Kita tunggu ya. Kirain mati lampu, tapi ada suara dagduk-dagduk tadi di rumah sakit. Lagi perbaikan apa? Lagi ada perbaikan apa, Tik, di rumah sakit? Tik? Ada? Tidak ada dokter. Tadi saya menurunkan ini meja. Taruh laptop. Iya. Mohon maaf tadi dokter spermatit ya. Kalau saya pribadi, kalau boleh jujur, saya baru mendengar dokter karena kemarin saat membuat perhitungan konsentrasi memang difokuskan pada perhitungan menggunakan elbow chamber dan juga estimasi seperti itu. Ajam juga sama? Enggak. Iya, dari saya pribadi juga sama dok. Jadi belum tahu spermatokrit ya? Iya dok. Tapi kalau istilah krit gitu sempat dengar nggak? Krit. Hematokrit. Dokter, mungkin itu yang sama terdengarnya. Apakah perhitungannya sama dengan perhitungan darah, dokter? Kasian sekali ya. Menggunakan chamber juga tidak ya, dokter? Oke, berarti ini mungkin nanti harus dikayakan dalam. Berarti pertanyaan belum nggak bisa menjawab ya spermatokrit ini. Sudah bagian dari sistem pun di dalam sistem analisa semen analisis yang komputer saat ini itu
metode itu yang dipakai juga dalam sistemnya ya. Dia pakai sistem micro volume, tapi kalau yang analog yang di labnya masih volumenya masih banyak. Kalau sudah yang pakai yang digitalisasi itu juga pakai itu dalam sistemnya, kan didepokan semen kemudian nanti masuk ke sistem. Prinsipnya sama, karena itu yang paling mudah bagi komputerisasi untuk membaca ya. Berarti kalau gitu diganti nih pertanyaannya, tambahan maksudnya, tadi nggak usah jawab, harus tahu, kalau nggak tahu nanti bahaya ini. Menurut adalah pembacaan secara optical density. Sudah pernah baca belum? Dengan spektrogrid, pasti nggak ngerti juga ya. Ya sudahlah, spermatogrid aja, nanti cari jawabannya. Sekarang kita kembali ke kandang lagi. Nah, kalau di kandang itu kan ada hewannya gitu ya. Terus lagi, Ri. Halo, San. Iya, Dok. Risantinya terus lagi. Halo, oh udah gerak. Sekarang kedengar nggak, San? Dengar, dokter, mohon maaf. Sebenarnya sinyal yang kuat itu di pojok bawah, dekat dengan lab. Itu ada hotspotnya dipasang di atas para-para. Nah, di situ yang suka ada kursi putih di situ, pojokan situ ditaruh di atas itu hotspotnya yang FPP akses. Iya, tapi sedang ramai, banyak yang bolak-balik PE. Takut saya tidak mendengar. Oke, kemudian kalau begitu, tadi ke kandang ya. Nah, dalam proses kan ada seleksi betina gitu ya. Kalau tadi kan seleksi jantan berdasarkan evaluasi semen. Nah, sekarang kalau seleksi betina sebagai calon induk, nah, ini kira-kira prosedur atau tindakan apa yang harus dilakukan? Sekarang jatahnya saya baca aja, mau jatahnya Santi yang jawab pertama kali. Dari siapa yang bisa nih? Silakan ceritakan prosedur seleksi betina sebagai calon induk. Mau saya atau Azam? Silakan. Silakan, Risa. Oke, baik. Mungkin ini merupakan salah satu ini ya yang disebut BSE ya, Doctor Breeding Soundness Examination, tidak hanya dilakukan pada hewan jantan, namun juga dilakukan pada hewan betina. Saya tahu dari BSE pada hewan betina adalah yang harus diperhatikan utama adalah sistem reproduksinya, bagaimana cara kita mengecek sistem reproduksinya adalah yang pertama dengan melakukan palpasi rektal, bisa dengan melihat apakah anatomi dari organ reproduksi ini baik seperti itu, dan juga utuh, tidak ada kelainan atau tidak ada aspek patologis. Kemudian selanjutnya harus dilihat adalah kondisi fisiologis dari hewan itu tersebut, apakah kondisinya baik, tidak sedang sakit atau tidak memiliki kelainan atau cacat yang dapat mempengaruhi proses breeding nantinya. Kemudian selanjutnya juga untuk pada betina, body condition score itu juga berefek pada proses perkawinan nantinya begitu, dan juga proses bunting. Yang saya tahu untuk betina sendiri ideal BCS-nya untuk BSE adalah 2,5 sampai 3. Kemudian yang dilihat juga adalah ukuran dari pengukuran rongga
pelvis, dokter. Jadi diukur apakah betina tersebut memiliki ukuran panggul atau lapang panggul yang ideal untuk melahirkan nantinya, karena dari berbagai macam breed itu juga berbeda ukurannya. Dan karena diharapkan saat hal ini dilakukan dengan harapan saat menuju proses kelahiran nantinya tidak akan terjadi distokia atau kesulitan lahir seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin dapat ada tambahan dari Azam. Ya baik, mungkin kalau dari saya untuk seleksi betina ini dapat dilakukan dengan pengecekan dari baik dari organ reproduksi betina maupun dari tubuh dari betina tersebut. Untuk organ reproduksi yang dapat diperiksa mungkin dimulai dari uterus, dari vagina, uterus, dan juga ovarium, dan dapat dilihat di ovarium tersebut apakah masih berfungsi atau tidak, apakah mengalami hipofungsi ataupun masih berfungsi dengan baik, yang mana terdapat folikel di dalam ovarium tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan evaluasi dari ruang pelvis dan juga yang tadi disebutkan mungkin BCS-nya, begitu dok. Dalam proses evaluasi apa yang dicek gitu detailnya ya? Coba. Yang saya ingat dok, yang dievaluasi yang pertama itu dari ruang pelvis, lingkar ruang pelvis, dan juga struktur organ reproduksinya dok. Dan juga fungsi organ reproduksinya, yaitu khususnya pada ovariumnya dok. Jadi parameternya apa? Kalau nanti bilang evaluasi semen, apa evaluasi semen itu parameter? Nah, ini kan pertanyaan. Evaluasi si betina, parameter apa gitu? Yang ini boleh, yang ini enggak. Apa parameternya? Mungkin dari body condition score-nya, dokter, apabila dirasa terlalu kurus atau mungkin terlalu kurus ya, mungkin tidak disarankan untuk dipilih menjadi indukan seperti itu. Kemudian untuk ruang pelvisnya juga dapat menjadi salah satu parameter dipilihnya seekor betina untuk menjadi indukan yang baik nantinya. Ayo. Ini jawabannya tidak dalam bentuk normatif ya, tapi spesifik karena nanti bagian dalam proses seleksi. Kalau nanti hanya normatif terus memilih sapi jadi gimana dong? Gitu kan. Datang nih 3.000 ekor, mana yang bisa untuk breeding? Ini itu kan apa yang sebagai alat ukur yang parameter-parameter yang digunakan dalam proses evaluasi betina ini gitu. Coba mungkin parameternya itu ada BCS, ruang pelvis, dan juga ovariumnya itu dok. Kalau misalnya ovariumnya normal, berarti kan ketika dipalpasi terdapat folikel, tidak licin begitu dok. Yang mana licin ini kan menandakan salah satunya hipofungsi ya dok. Dan hipofungsi ini kan nantinya siklus estrusnya tidak normal dok. Mungkin itu dari saya dok. Nanti gimana? Yang detail kan dipakai. Jadi saya juga sudah menambahkan, tapi apakah mungkin freezing atau bagaimana? Jadi juga saya mengatakan mungkin untuk parameter yang dapat dihitung atau tidak normatif
adalah BCS ya dokter, karena dia ada range dari 2,5 sampai 3 seperti, dan juga ruang pelvis. Saya untuk ukuran ruang pelvis saya juga tidak hafal detailnya karena setiap berat itu berbeda waktu itu diterangkan di kuliah. Mungkin itu bisa dua parameter bisa menjadi parameter yang konkret untuk memilih betina yang tepat untuk dijadikan indukan. Pertanyaan aku susah ya? Jam, susah ya? Oke. Oke, kalau gitu detailkan lagi parameter-parameter ukuran apa yang pakai. Ya, tadi masih general ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan biasanya untuk si betina. Nah, dalam mengevaluasi si betina ini, selain dari yang tadi itu, ya kan, secara apa istilahnya ya? Kan datang nih 3.000 ekor atau 4.000 ekor, kan? Diseleksi nih, mana yang untuk breeding, kan? Mana yang masuk ke feedlot, gitu kan, itu ya. Atau digemukkan atau dipotong. Nah, kalau memang gemuk BCS-nya 2,5 begitu, pada parameter lain tidak memenuhi, kan dia masuk feedlot juga, bukan digemukkan atau dipotong. Ya. Atau dia parameter yang lain tapi BCS-nya sangat jauh gitu, hanya 2, 1,5, tapi dia ini bagus gitu, masuk ke kriteria, dia juga bisa jadi indukan gitu, tinggal dikasih flushing pakan atau di speed up pakannya bisa naik sedikit ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana cara melakukan, agak dalam dikit ya, evaluasi dari fungsi reproduksi dari si betina. Nah, ini coba yang detail ya. Kan saya kira hampir tiap hari ke kandang belakang kan bisa diceritakan. Silahkan coba dulu. Jadi sapi ya, Ajam sekarang. Iya, baik dok. Untuk melakukan evaluasi dari organ reproduksi betina, pertama-tama mungkin kita dapat melihat mulut vaginanya, yang mana mukosanya itu normalnya itu pink. Kemudian dapat dilakukan evaluasi selanjutnya, yaitu berupa uterus yang dapat dievaluasi mungkin ketegangannya maupun konsistensinya. Kemudian dapat dilakukan evaluasi pada ovariumnya begitu dok. Apakah ovarium tersebut licin yang menandakan adanya hipofungsi dari ovarium, ataupun adanya folikel dan juga corpus luteum. Dan corpus luteum ini perlu diperhatikan juga, corpus luteum yang ada saat itu merupakan corpus luteum persisten ataupun bukan. Dan ini dapat dilihat dari recording sebelumnya begitu dok. Gimana Zam? Tadi kan ceritanya baru datang 4.000 ekor. Dari sapi liar itu sapinya, baru ditangkepin dari kebon. Terus masuk kapal, sudah dikarantina. Terus masuklah ke kandang pengusaha lah atau pemilik ternak. Terus dari dokter hewan di situ, Dok Azam, Dok Santi, ini mana?
kan kerja di situ atau sebagai pemiliknya, wah ini harus kita cek nih. Nah, ayo coba detail. Berarti 4.000 ekor itu dicek gitu maksudnya dok semuanya. Ya iya satu-satu masih. Kalau enggak ya rugi, satu sapi belasan juta terus itu belinya aja belum maintenance perawatan. Kalau menjadi beban usaha kan secara ekonomi kan merugi. Nah, ini kan harus hitung-hitungan satu hari 3.000 ekor pakannya udah berapa kan? Evaluasinya berarti ditekankan pada organ reproduksi ya dok? Mungkin kalau dari saya, apabila jumlahnya memang 4.000 ekor, untuk dilakukan evaluasi secara palpasi mungkin agak terlalu lama ya dok, dan capek mungkin, dan alternatifnya mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan USG, sehingga evaluasinya dapat dilakukan dengan cepat dan lebih akurat mungkin dok. Gimana? Cukup segitu? Dari saya hasil ini cukup itu dok. Oke, coba Santi. Jadi dibayangkan jangan hanya 3-4 ekor ya. Bayang dari ribuan ekor yang menjadi kerjaan nanti di lapangan atau saat bekerja di industri gitu ya. Ya, coba deh. Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab. Jika memang yang datang itu adalah 4.000 ekor, yang mana sangat banyak, yang pertama-tama pastikan kita harus tahu dari mana asal sapi-sapi itu tersebut ya dokter ya. Dan mungkin langsung didatangkan tanpa pemilik sebelumnya. Mungkin bisa Hilang lagi nih. Halo, Ci. Sampai kata bisa tadi. Terus hilang, Ci. Halo, Ci. Kayaknya harus pindah ke bawah. Pindah ke bawah, yang ada hotspot lagi itu dekat front office ya, di situ ada hotspot lagi. PP akses. Halo, Dewi. Nggak bisa, tetap tunggu dulu. Saya tunggu dulu ya. Sudah hadir. Halo, Dewi. Jawabannya tadi bisa aja, terus bisanya sampai mana? Langsung freeze dan hilang. Kayaknya memang harus masuk ke studio. Di studio nggak ada hotspotnya, adanya kabel ya, kabelan kalau di studio yang di bawah. Nggak ada wifi-nya, jadi kalau lagi siaran, studio pakai wifi ya sudah alamat megap-megap. Kayaknya sama Pak Budi dipasang LAN ya, khusus di studio situ. Karena di situ kalau mau dikencengin tinggal kasih router aja di dalam. Jadi semua bisa akses wifi di situ WiFi akses ya. Sudah hadir Santi lagi. Halo Ti. Tadi sampai kata bisa. Terus nggak ada lanjutannya. ya baik dokter, mohon maaf. Mungkin saya izin mematikan kamera sebentar untuk menjawab. Mungkin salah satunya adalah kita bisa melihat dari recording hewan-hewan tersebut terlebih dahulu agar lebih meminimalkan waktu pemeriksaan. Itu pun jika ada. Namun
Jika recording tidak memadai, baru mungkin dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pemeriksaan dengan penunjang diagnosa seperti USG dirasa akan lebih efisien, kalau kata Azam, dibandingkan dengan melakukan palpasi rektal untuk 4.000 ekor seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya, dokter. Apakah masih terdengar, dokter, suaranya? Ada, itu saja kah? Kayaknya ini efek. Dulu itu kalau di repro itu ada namanya ambulatoar ya. Ambulatoar, terus hampir setiap kelompok itu dibagi ya. Minggu kedua separuhnya 10 orang kita berangkat ke feedlot. Sana ada kuliah, ada praktek. Nah, jadi bayang dengan populasi sapi yang sangat banyak itu apa yang harus dilakukan manajemen. Ya mungkin bisa nanti di PPM dievaluasi ditambahkan ya, diisikan terkait dengan kunjungan ke lapangan ambulatoar untuk di repro ya. Tentunya nanti kan berujungnya ke budgeting dari program ya. Tapi nggak apa-apa, dengan ada usulan di PPM menjadi bahan kajian bagi pengelola. Baik, pertanyaan selanjutnya masih belum kena tadi ya, pertanyaan tadi itu belum kena jawaban. Tadi di kandang kita kembali ke lab lagi ya. Di laboratorium itu kan ada evaluasi semen, ada evaluasi apa lagi? Semen ya banyak kan ya, cuma semen aja ya. Evaluasi pejantan, biasa pejantan. Yang kalau yang di kandang evaluasi betina. Coba diceritakan detail cara pemeriksaan abnormal pada semen sapi. Ayo, siapa sekarang? Azam atau Santi? Mungkin saya, dokter, karena tadi sudah Azam terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan abnormalitas itu sendiri yang saya pahami adalah dengan cara membuat membuat preparat. Lalu saya mohon maaf, ini dokter agak freeze, jadi saya matikan kamera. Halo? Oke. Dengan membuat preparat yang akan diwarnai dengan eosin, nigrosin. Abnormalitas itu sendiri dilihat di bawah mikroskop. Oke, pertama-tama jadi disiapkan kaca objek, kemudian diteteskan 1 tetes simen dengan 4 tetes pewarna eosin nigrosin. Kemudian dihomogenkan dan dipanaskan di atas heating pad seperti itu, dokter. Ketika sudah, maka baru dapat diamati di bawah mikroskop. Pengamatannya itu seperti apa? Pengamatannya adalah kita melihat ada beberapa banyak spermatozoa dengan keabnormalitasan ini seperti yang beberapa yang saya tahu adalah salah satunya adalah seperti megacephalus atau kepala dari sperma itu lebih besar, kemudian ada yang juga kepalanya itu 2 gitu, kemudian ada juga yang tidak ada buntutnya atau alat geraknya begitu, dokter. Kemudian jika sudah perhitungannya sperma abnormalitas berbanding dengan keseluruhan spermatozoa kemudian dikali 100%. Seperti itu. Kemudian baru kita mendapatkan jumlah sperma yang abnormalitas pada semen tersebut. Tuh. Ayo Jam. Iya baik dok.
Prosedur dari evaluasi berdasarkan morfologi spermatozoa ini dapat dilakukan dengan membuat beberapa alat ulas yang mana dibutuhkan 3 kelas objek, yang mana kelas objek pertama digunakan untuk menyampurkan simen dengan larutan berwarna, yaitu eosinogrosin ataupun eosin 2%. Untuk perbandingan antara simen dengan larutan berwarna ini 1:4 untuk simen sapi dan 1:8 untuk simen domba. Kemudian dihomogенkan. Kemudian pada kelas objek yang kedua digunakan untuk mengambil larutan yang telah dihomogенkan untuk dilakukan pengulasan pada kelas objek yang ketiga. Kemudian pengamatan dapat dilakukan dengan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan 10 lapang pandang. Namun pada seingat saya kemarin instruksi yang diberikan hanya 8 pandang oleh Prof. Wayan, dan untuk perhitungannya untuk mengetahui persentase spermatozoa abnormal itu rumusnya adalah jumlah spermatozoa abnormal dari seluruh lapang padang dibagi total spermatozoa dikali 100%. Mungkin sekian, Dok. Ada tambahan lagi dari Santi? Oh ya, kualitas simen yang baik dapat ditentukan dari jumlah abnormalitas yang kurang dari 20% dari hasil perhitungannya, dokter. Itu bahan-bahan dari saya. Azam, mana ada lagi tambahan, Jam? Dari saya cukup, Dok. Pertanyaan selanjutnya, ini masih di lab ya. Kenapa spermatozoa itu bisa berwarna merah pada saat evaluasi abnormalitas? Bisa diterangkan mekanismenya atau fenomena yang terjadi pada merahnya spermatozoa pada pemeriksaan abnormalitas atau pemeriksaan yang lain? Mungkin saya coba menjawab, Dok. Mengapa spermatozoa ini dapat berwarna merah ketika ditambahkan larutan berwarna? Dari yang saya ketahui ini berkaitan dengan keutuhan dari membran plasma dari kepala dari spermatozoa tersebut, Dok. Apabila membran plasma dari kepala spermatozoa tersebut tidak utuh, maka larutan pewarna tersebut akan masuk ke dalam kepala sehingga kepala dari spermatozoa tersebut berwarna merah, Dok. Mungkin itu, Dok. Saja. Dari saya itu saja, Dok. Coba Santi. Saya ulangi pertanyaan tadi, kenapa pada perwarnaan sperma tersebut bisa terwarnai dan bisa ada yang tidak, begitu ya, dokter? Betul. Oke, dari yang saya tahu adalah betul kata Azam, jadi itu berhubungan dengan permeabilitas dari membran plasma pada sperma itu ya, dokter. Ketika permeabilitasnya turun atau pada keadaan sperma itu tidak hidup seperti itu, dokter, maka zat perwarna akan masuk pada membran tersebut, maka terjadilah pewarnaan pada sperma. Namun ketika permeabilitas sel membran masih baik, zat pewarna tidak dapat menembus dinding dari membran tersebut, maka pewarnaan tidak dapat terjadi dan sperma masih terlihat bening di bawah mikroskop seperti itu. Itu yang dari saya pahami saat bekerja di lab kemarin.
Oke, kembali ke kandang. Tadi masih di lab ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan kebuntingan pada kucing? Nah, kan reproduksinya bukan hanya sapi, toh? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan kebuntingan pada kucing? Silakan. Mungkin saya dapat mencoba menjawab, dokter. Untuk kucing sendiri, karena kucing adalah hewan kecil, tidak mungkin dilakukan untuk palpasi rektal, maka salah satu uji yang dilakukan, cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan diagnosa penunjang berupa USG. Nah, cara paling umum mungkin dari fisik yang dapat terlihat terlebih dahulu dokternya sebelum dilakukan USG adalah biasanya kucing yang sedang bunting itu dari kelenjar mamainya akan membengkak, terlihat membengkak, dan juga ada perubahan dari fisiknya yang mana perutnya akan lebih besar atau menonjol ke arah, tapi itu untuk kebuntingan yang sudah besar. Mungkin dapat dilihat dari kelenjar mamainya seperti itu dokter, kalau dari fisik dan juga dari usia kebuntingan yang belum terlalu besar. Dan untuk pemeriksaannya sendiri menggunakan USG mungkin dapat dilihat implantasi dari embrionya seperti itu dokternya. Itu yang saya pahami dari USG pada kucing bunting. Bisa ditambahkan oleh Agam. Kalau dari saya mungkin cara yang dapat dilakukan pertama mungkin dapat dilihat secara fisik dari kucing tersebut, yang mana adanya pembesaran pada abdomen atau tidak, dan juga pada kelenjar mamarinya. Selain itu dapat dilakukan juga dengan pemeriksaan USG, yang mana dapat diamati berupa adanya kantung embrio mungkin dok, dan juga adanya fetus di situ dok. Mungkin sekian dari saya dok. Jadi ini langsung ke USG ya. Itu kan apa? Kan tidak nggak semua klinik itu punya USG. Kira-kira metode sebelum ada USG apa yang harus dilakukan? Coba. Mungkin dapat dilakukan palpasi tapi secara perlahan begitu dokter di daerah hipogastrikum dari kucing tersebut, karena biasanya kucingnya sudah bunting agak lumayan besar itu akan terasa pergerakan fetusnya apabila abdomennya itu diraba atau dipalpasi. Mungkin itu dapat menjadi salah satu cara apabila USG tidak memadai, tidak tersedia seperti itu. Mungkin saya mau coba menambahkan dok, mungkin dapat dilakukan dengan perhitungan kadar hormon progesteron, yang mana hormon ini salah satu hormon acuan dari adanya kebuntingan atau tidak. Dan juga kalau tidak salah itu ada salah satu cara juga dok dengan menggunakan sitologi vagina kalau tidak salah dok, dengan diamati dengan adanya sel-sel kornifikasi atau tidaknya dok, sel-sel tanduk. Saya agak lupa untuk yang sitologi vagina dok. Mungkin itu tambahan dari saya dok. Oke. Kalau pada ruminansia kecil, domba kambing, bagaimana cara melakukan pemeriksaan PKB untuk menentukan dia breeding atau tidak? Menggunakan USG juga dok, diamati dengan adanya kantong embrio ataupun adanya fetus dok, dan juga perhitungan kadar hormon progesteronnya dok. Ya caranya gimana? Kalau pakai USG atau ada pemeriksaan apa di runut gitu ya? Nah, saya mau ke kampus, ya udah saya mau naik angkot, datang ke pinggir jalan, cegat angkot, naik angkot, bayar, nanti turun di PNI, kemudian saya jalan ke kampus.
Saya naik bis lagi, bis dalam kampus sampai tahap depan pas Agustus saya turun. Nah, gitu maksudnya. Ya, baik dok. Untuk pemeriksaan USG ini, untuk ruminansi kecil ini dapat dilakukan dengan dua cara, dapat dilakukan melalui rektal maupun pada abdomen. Untuk pertama-tama mungkin dicari dulu VU-nya, kemudian apabila telah ditemukan VU, kemudian dicari uterus, dan diperhatikan pada masing-masing uterus. Uterus kan ada dua ya dok, kanan kiri, dan diperhatikan di salah satunya apakah terdapat kantung embrio ataupun adanya fetus dok. Mungkin itu dari saya dok. Itu aja. Coba deh. Ya, baik, saya mencoba menjawab. Mungkin untuk hewan kecil, kemarin sebetulnya saya tidak mendapatkan praktikum USG-nya dokter, tapi saya mendengar dari teman-teman yang mendapatkan USG tersebut dilakukan menggunakan prop yang dimasukkan melalui rektal. Jadi di saat dimasuki rektalnya, propnya dimasuki dalam rektal, kemudian dicari dahulu kata Azam view-nya, kemudian akan maju sedikit akan ditemukan uterusnya. Seperti itu, saat menemukan lapang landang uterus, maka dapat dilihat kembali apakah terdapat fetus ataupun apakah terdapat embrio ataupun fetus yang sudah tumbuh dan berkembang dalam uterus domba tersebut. Dan untuk usianya mungkin dapat dideterminasi melalui ukuran fetusnya, seperti itu Bu Dokter. Kalau dari USG, karena USG bisa melakukan perhitungan ukuran juga gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kemarin nggak dapat praktikumnya. Kebetulan yang kelompok satu lagi tidak dapat dok. Oh, separuh-separuh nggak langsung full gitu ya? Karena dosennya berbeda dokter. Mungkin nanti disaranin. Sekarang kan sudah bukan sudah balik lagi ke offline lagi full kan ya. Jadi mungkin sebaiknya di PPM diisi, sebaiknya satu topik itu satu dosen, jadi full gitu total ya. Sekalian ngasih sekalian kan, kalau yang saya kan minta ayo sekalian bareng, jadi nggak mengerjakan hal yang sama dalam 2 kali di waktu yang berbeda. Oke. Apakah palpasi bisa dilakukan pada kepentingan pada ini? Kalau nggak dapat USG berarti palpasi aja. Bisa dilakukan secara palpasi pada domba atau kambing. Kalau ini coba diterangkan, dijelaskan. Menurut saya tidak bisa dokter, karena satu, tangan kita terlalu besar untuk masuk ke dalam rektum dari domba atau kambing tersebut, tidak disarankan. Dan juga mungkin bagi orang yang palpasi pertama kali, apabila tidak paham, tidak lihai, malah akan dapat menyakiti atau membahayakan dari fetusnya tersebut, dokter. Karena karena rektumnya itu kecil dan akan kita besar, atau kita malah dapat melukai dari fetus tersebut. Itu dari pendapat dari saya. Kalau dari saya sependapat dengan pendapat Risa dok, berhubungan dengan ukuran rektum yang terlalu yang kecil pada domba, sehingga menurut saya tidak memungkinkan untuk melakukannya palpasi dok. Takutnya malah melukai kambing atau domba tersebut dok. Domba kambing kan lebih besar daripada kucing. Kucing bisa nggak dipalpasi? Palpasi secara rektal dok. Namanya palpasi. Oh. Palpasi. Kalau palpasi bisa dok, tapi ya, untuk secara rektal mungkin tidak bisa dilakukan dok.
Jadi kan pertanyaan palpasi. Oh, Coba ceritakan. mungkin bisa diulangi dok, mohon maaf pertanyaannya dok. Iya, kepentingan pada domba kambing. Secara palpasi, ceritakan caranya. Seperti itu. Iya baik, mungkin dok untuk pemeriksaan kepentingan secara palpasi pada ruminansia kecil ini mungkin dapat dilakukan dengan mempalpasi pada bagian abdomen dan tidak dilakukan secara perektal mungkin dok. Ini masih menjawabnya mungkin berarti kalau mungkin itu nggak bisa kan? Iya, maaf dokter, tadi saya kira pemahaman saya adalah palpasi secara perektal atau palpasi saja. Ya, untuk palpasi kepentingan sendiri mungkin dapat dilakukan sebagaimana kita mempalpasi pada hewan kecil seperti itu, karena pada fetus yang kembali lagi saya katakan pada fetus yang sudah berusia besar yang dalam beberapa waktu lagi akan lahir itu pergerakannya sudah aktif, maka ketika kita lakukan palpasi kita juga dapat merasakan pergerakan fetus tersebut. Mungkin proses palpasinya sama dari bagian abdomen, bagian hipogastrikum, kita bisa meraba bagian dari fetusnya dan merasakan bagian dari uterusnya dan merasakan pergerakan dari fetusnya seperti itu. Cukup, ada nambahin lagi. Yang detail, prosedur cara melakukan palpasi. Kayak kebayang ya. Pemeriksaan kepentingan pada domba kambing. Kan nanti kalau kerja kan gitu, misalkan di industri per small ruminants gitu kan suruh cek kepentingan. Mungkin saya mencoba menjawab dokter, mungkin 3 prosedur secara runut. Yang pertama-tama adalah domba atau kambing yang diinformasikan sedang bunting dapat dimasukkan ke dalam kandang jepit untuk mempermudah proses pemeriksaannya seperti itu. Kemudian mungkin dapat dibicarakan dulu oleh peternak seperti kapan dia dikawinkan atau kapan dia memberikan tanda-tanda sedang bunting, agar kita juga dapat mendeterminasi usia kebuntingannya sebelum dilakukan apabila ini USG-nya tidak tersedia dokter. Kemudian jika sudah, kita dapat melakukan palpasi daripada bagian abdomen, mungkin dari lateral terlebih dahulu, kemudian ke arah ventral di bagian hipogastrikumnya, dan merasakan pergerakan fetusnya. Mungkin jika kebuntingan masih pada masa awal akan sulit dilakukan menggunakan palpasi dokter. Mungkin menggunakan USG akan lebih mudah karena dapat terlihat lihat jelas citra dari di dalam uterus itu seperti apa, dan juga ukuran fetusnya itu seperti apa, berapa, dan dapat mendeterminasi dari usia kebuntingannya juga. Seperti itu dari saya. Jam, gimana Jam? Kurang lebih sama dok dengan apa yang disampaikan oleh Risa. Khususnya tadi ya untuk pemeriksaan palpasi ini mungkin memang tidak bisa dilakukan pada umur kebuntingan yang muda karena tidak bisa dirasakan pembesaran pada bagian abdomen, dan juga dirasakan adanya pergerakan dari fetus tersebut dok. Mungkin itu dok dari saya dok. Ya, sudahlah, I have no idea how to. Tadi semua ruminan. Pertanyaan, udah pernah ambil darah domba belum? Gimana dok? Sudah pernah ambil darah domba belum Jam? Belum dok. Belum selama di FKH?
Eh, pernah sekali dok waktu diagnostik Diagnostik. Ambil berapa cc? sekitar 1,5 dok untuk dilakukan ulas darah. Melalui rute apa pengambilannya? Melalui kuping dok. Kuping ya, di Iya. domba kambing ya. Coba deh, pernah nggak? Mungkin saya ingin menambahkan, waktu itu saya pernah mengambil darah domba, namun memang melalui auricularis dokter, karena yang dibutuhkan hanya sedikit untuk membuat preparat ulas darah. Dan yang saya tahu untuk jika mengambil dalam jumlah banyak itu diambil melalui rute vena jugularis. Namun saya pribadi juga belum pernah mencoba untuk mengambil pada domba dan kambing. Itu pernahnya pada sapi, dokter. Sedih juga ya. Sudah mau dokter kan belum pernah ambil darah, ya Allah. Oke. Tadi di mana ya? PKB. Tadi kan emaknya, bapaknya dievaluasi. Sekarang anaknya. Ya. Anaknya berarti kalau sapi pedet, kalau domba kambing ada cumpe gitu ya. Kalau Azam dari mana asalnya, Yam? Saya dari Tangerang Selatan dok. Anak kota ya. Iya dok. Iya. Kalau Santi? Saya dari Cibinong, Kabupaten Bogor, dokter. Cibinong udah kota sekarang, tapi Cibinong kota. Nah, kalau apa yang harus dilakukan sesaat setelah pedet dilahirkan? Siapa dulu, Santi atau Azam? Saya boleh izin mencoba menjawab ya dokter. Ya. Ketika pedet berhasil dilahirkan, sudah keluar seutuhnya secara normal dari uterus induknya, mungkin yang pertama kita lakukan adalah membersihkan pedetnya dahulu, dokter, karena kan masih banyak sisa-sisa cairan kelahiran. Dibantu dulu untuk agar dapat bernafas dengan lancar, dipastikan dulu pedetnya itu bernafas dengan lancar, dan juga dibantu untuk berdiri, dan mungkin didekatkan dulu pada induknya, karena yang saya pernah lihat ketika lahir itu pedetnya dipegang induknya akan membantu untuk menjilati pedetnya, juga membantu anaknya untuk stimulasi agar pedetnya itu cepat berdiri, dokter. Ketika sudah mampu berdiri sendiri pada keempat kakinya, kemudian akan sangat baik jika pedet tersebut langsung diarahkan pada putih susu ibunya agar segera meminum susu dari induknya, karena pada masa awal laktasi ASI dari induk akan mengandung kolostrum, yang mana kolostrum itu sangat esensial untuk bayi atau pedet yang baru lahir, gitu, untuk dapat mengoptimalisasikan nutrisinya saat keluar dan berada pada kondisi dunia luar seperti itu. Itu dari saya. Jam, gimana Jam? Kalau dari saya kurang lebih sama dok, dilakukan dibersihkan dulu pedet yang lahir, dan mesin saya ini menggunakan air yang hangat, kemudian pedet tersebut didekatkan dengan induknya untuk mengadakan adanya bonding dan menstimulasi pedet tersebut untuk bisa berdiri. Kemudian pedet tersebut diarahkan ke arah mamarinya untuk segera meminum kolostrum dari induk untuk memperoleh kekebalan dari kolostrum tersebut, dok.
Pertanyaan lanjutan, Jam. Kalau apa maternal ability ya untuk caring the fall ya, atau ini kira-kira apa yang harus dilakukan bagi dokter jika melihat maternal ability-nya sangat buruk terhadap pedet yang baru dilahirkan, apa yang harus dilakukan? Berarti kondisinya ini si induk, antibodi si induk, kekebalan induknya yang buruk ya, Dok? Maternal ability, kita tidak bicara tentang immunity. Emaknya itu nggak ada care gitu sama bayinya. Sebagai tenaga medis, apa yang harus dilakukan? Ya mungkin salah satu langkah yang dapat dilakukan, kita dapat membantunya memberikan kolostrum dengan hasil koleksi mandiri begitu, Dok, dan membantu menginduksi pedet tersebut untuk bisa berdiri mungkin, Dok. Maksudnya koleksi mandiri itu gimana, Zam? Dengan memerah susu pada periode awal partus, Dok, untuk memperoleh kolostrum dari induk tersebut untuk nantinya dapat diberikan kepada pedetnya, Dok. Cukup, ada tambahan? Dari saya sejauh ini baru itu saja, Dok. Nanti ada tambahan, Dek? Ya mungkin sama dokter mungkin bisa dapat dibantu untuk pemberian kolostrum atau susu pertama pada bayinya adalah dengan cara memerah dan kita menggunakan mungkin nipples dari buatan untuk kemudian diminumkan agar bayinya juga dapat melatih untuk suckling pada nipple ibunya seperti itu dengan dengan botol susu buatan yang berisikan kolostrum. Mungkin itu sama seperti itu, dokter. Ada tambahan lagi? Dari saya cukup, Dok. Ada T? Dari saya mungkin cukup dulu, dokter. Cukup dulu, berarti nggak cukup. Karena ganti pertanyaan nanti. Sudah cukup, dokter. Cukup. Nah, itu kan asumsinya si emak nggak mau netein, kemudian diperah, ya. Nah, ada pada satu case tertentu di small ruminan itu kan anaknya kan dia liter size-nya kan beda dengan sapi ya. Tahu liter size nggak? Liter size. Liter size? Yes, liter size. You know it? Ukuran. Ya, liter size. Ukuran anak, dokter. Liter size. Oke, ada yang liter size. Makin bingung lagi nih. Baru dengar lagi jangan-jangan. Ada bahaya nih. Liter size pada small ruminan kan berbeda dengan large ruminan atau sapi gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana manajemennya supaya lambingnya ya itu selamat gitu ya, selamat dan bisa bertahan untuk tumbuh kembang. Bagaimana caranya? Itu namanya jawab, dokter. Apakah? Oh, ini manajemen setelah partus, dokter. Ya, kita masih bicara tentang baby today. Oke. Karena yang saya tahu, dokter, small ruminants itu lebih sering punya anak itu 2, begitu ya dokter ya. Jadi mungkin kan
volume susu yang didapatkan dari anaknya itu tidak bisa dominan untuk satu anak, pasti akan berbeda untuk setiap anaknya begitu. Mungkin dapat salah satu manajemennya adalah dengan dilakukan laktasi secara bergantian seperti itu, dan mungkin bisa ditambahkan milk replacer agar tumbuh kembangnya tidak terhambat karena begini itu dokter. Mungkin Azam bisa menambahkan. Jam, makin mumet ini Jam. Ya, untuk manajemen anak dari ruminasi kecil ini kan memang berbeda ya dok. Ada yang 1 ataupun 2 anak, dan apabila memang yang dilahirkan ini 2 anak, dan apabila jumlah susu yang diproduksi oleh induk ini tidak cukup banyak, mungkin memang tadi yang sempat disebutkan juga dok, dapat digunakan milk replacer tadi dok, untuk mencukupi asupan nutrisi dari susunya dok. Ada tambahan? Yang prolifiknya biasanya berapa? Waduh, apa lagi nih? Istilah prolifik dari liter size itu sampai berapa? Kalau di domba kambing. Nggak ngerti juga. Ya sudah. Liter size berapa sih? Liter size pada small ruminan itu? Maksimal ya paling banyak lah berapa? 2 sampai 3 mungkin. 2 sampai 3. Iya. Jam impronya apa Jam? Kalau saya kemungkinan kebetulan HKSA dok. HKSA dok. Benar. Ya, iya betul dok. HKSA nanti. Sekarang kan sama-sama HKSA ini sama Risanti. Iya, saya juga kebetulan HKSA dokter. Nah, HKSA kan ada sekarang sudah menaik nih trennya nih. Domba batur. Nah, kita sekarang sih panda style ya, panda motif panda. Jadi kesayangan sekarang. Tahu nggak domba batur? Aduh, yang gimana domba batur? HKSA, karena ada ruminan juga jadi hewan kesayangan. Itu harganya hampir seharga sapi loh. Belasan juta. Hanya yang kecil gitu. Be. Ayo. Jadi HKSA tidak terbatas hanya anjing kucing. Yang akuatik jadi bercerai nggak dengan HKSA? Masih sedang diusahakan, dokter. Kemarin saya baru bertanya tentang dengan ketua yang baru ini, masih diusahakan agar akuatik dapat berjalan. Masih dicari juga ininya dokter, pembinanya yang dapat membina tentang akuatik. Kan ada dosen-dosen akuatik, ada Bu Dr. Agustin yang ngerjain ikan ya. Kemudian Pak Rahmat, siapa lagi ikan lagi? Dulu Prof. Fahrian sudah pensiun perikanan itu. Prof. Ayan, Tewi Bawan juga ikan juga kan? Nah. Ya sudahlah, itu dari tahun berapa, sekarang belum selesai juga. Nanti ada. Oke, jadi jawabannya apa tadi? Dengan bantuan milk replacer. Sudahlah, nggak ini ya. Nah, penyakit apa yang sering mengidap? Yang sering menjadi hal yang
menyebabkan kematian pada pedet. Nah, dan bagaimana kira-kira penanganannya? Coba. Ini menyebabkan kematian yang tinggi loh saat ini di pedet. Sehingga secara nasional beberapa instansi menginginkan bagaimana ini penanganan karena hampir 20% ya pedet mati. Padahal itu sudah ditunggu 9 bulan, sudah ditunggu gangrep, Kak, bunting-bunting. Pas bunting mati. Apa saja? Nggak ada topik neonatus ya di PDH. Manajemen neonatus. Penanganan bayi-bayi ternak. Seingat saya kemarin eutokia dong. Itu kan apa? Eutokia. Oke kan bagian ini kebidanan yang terkait dengan kelahiran anaknya, neonatus manajemen. Seingat saya pembahasan tentang neonatalnya atau manajemen setelah partus untuk anaknya tidak terlalu disinggung dokter, namun ada, tapi tidak terlalu didalami. Betul kata Azam, kemarin kita lebih membahas tentang eutokianya, proses lahir pada partus, pada fetus, maaf. Berarti pertanyaan sekarang dipindah, bagaimana proses eutokia? Bisa diceritakan? Siapa dulu nih, Azam atau Santi? Ya baik dok, ini saya mencoba menjawab. Untuk proses kelahiran ini mungkin berhubungan dengan adanya fetal stress, yaitu diproduksinya fetal ACTH dok yang meningkat, sehingga menimbulkan adanya fetal kortisol dan menyebabkan adanya kontraksi adanya perubahan progesteron yang diproduksi oleh plasenta menjadi estrogen dan menyebabkan adanya kontraksi dari uterus. Dan adanya kontraksi ini juga menyebabkan tersekresinya oksitosin sehingga kontraksi dari uterus ini menjadi maksimal. Dan juga dengan adanya fetal kortisol ini diproduksinya hormon relaksin yang menyebabkan terjadinya ligamen dari pelvis ini meregang begitu loh, untuk mempersiapkan proses kelahiran dari fetusnya. Mungkin itu dok dari saya. Cukup itu aja. Coba. Oke, baik, mungkin saya akan mencoba menjawab. Halo, apakah jelas dokter suara saya? Ya, oke. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan proses eutokia atau kelahiran partus normal ini. Yang pertama, terdapat 3 fase. Yang pertama fase persiapan kelahiran, di mana fase ini dapat dilihat secara fisik sudah terdapat perubahan-perubahan dari mulai vagina itu sendiri sudah terlihat memerah dan sudah keluar lendir. Kemudian dari behavior dari induknya sendiri sudah mulai resah, tidak tenang, dan sudah mulai merejan, tapi frekuensinya tidak terlalu sering. Kemudian juga keluar leleran juga dari vaginanya, tadi sudah saya bicarakan. Kemudian dari posisi buntutnya juga sudah menyamping atau naik ke atas karena sudah ancang-ancang untuk siap melakukan partus apabila tanda-tanda ini sudah dilihat. Oh ya, dan juga posisi badannya sudah kifosis dokter yang dia melengkung gitu, jadi sudah siap untuk merejan. Apabila tanda-tanda ini sudah dilihat dari betina yang bunting, maka kemungkinan kelahiran adalah 5-8 jam ke depan. Kemudian setelahnya adalah, itu seingat saya dokter, mungkin setelahnya adalah fase
partus itu sendiri atau kelahiran. Betul tadi yang Azam jelaskan, adanya fetal stress yang dihasilkan dari pergerakan fetus yang sudah kata-katanya adalah kesempitan di dalam sana, siap untuk keluar, itu mengeluarkan fetal cortisol yang mana akan menginduksi hormon oksitosin dan juga relaksin yang akan menurunkan merenggangkan rongga pelvis, dan juga membuat kontraksi uterus yang memudahkan fetus untuk keluar atau ya keluar melalui cervix dan juga jalan lahir gitu dokter. Setelahnya ada fase pengeluaran, saya lupa. Fase pengeluaran plasenta, fase pengeluaran plasenta setelah fetus keluar, itu biasanya terjadi selama 8 jam dokter. Apabila selama 8 jam sampai 12 jam plasenta itu tidak keluar dengan sendirinya, maka mungkin bisa dipastikan bahwa betina tersebut mengalami hipertensi sekundina. Mungkin seperti itu yang saya pahami dari kuliah Eutekia saat kemarin gitu. Mungkin dari Azam ada yang mau ditambahkan? Saya sudah cukup. Oke.